jangan ada usia lebih dari 45, faktor yang tidak bisa diubah, ada yang faktor bisa dikendalikan. Ada riwayat keluarga juga yang stroke mungkin. Kemudian ada faktor yang bisa dikendalikan. Contohnya hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes, gulanya siapa yang tinggi di sini. Kemudian kolesterol tinggi, merokok, kemudian kurang aktivitas fisiknya, serta obesitas. Nah ini tadi ya, kita lihat mengenali stroke nggak sulit, ini cukup disingkat, segera ke RS. Senyum tidak simetris, jadi nanti bisa dilihat di kaca senyumnya tidak simetris apa simetris. Terus melet juga bisa. Terus gerakan anggota tubuh lemah nggak sebelah setengahnya, bisa lemah setengah sebelah kanan atau kiri. Kemudian bicaranya pelo atau enggak, ada yang tiba-tiba pelo seperti bangun tidur kok saya langsung pelo, dan nanti langsung ke RS ya. Kemudian kebas kesemutan di separuh badannya, yang lemes tadi tahu yang sebelahnya juga. Kemudian ada rabun tiba-tiba kayak penglihatannya rada kabur gitu. Kemudian ada sakit kepala yang mendadak sulit gitu. Nah penanganannya bagaimana? Kalau sudah melihat tadi ada segera RS tadi, bisa langsung, jangan menunggu gejalanya hilang kok saya udah nggak pelo, udah nggak perlu ke RS, jangan ya, karena semakin cepat ditangani semakin tidak terjadi sumbatan di pembuluh darahnya atau yang pecah tadi ya. Terus kemudian segera ke rumah sakit terdekat dan catat waktu muncul gejalanya. Mungkin habis bangun tidur jam 6 tadi, nanti bilangnya saya pelo mulai jam 6 gitu. Dan karena ada golden periodnya ya Pak. Golden itu maksudnya semakin cepat ditangani semakin balik lagi. Jadi kan ada yang enggak, oh saya stroke jadinya saya seperti ini. Jadi ada yang sumbatannya mungkin sedikit bisa ditangani sehingga nggak ada keluhan selanjutnya. Kemudian ini segera ke RS. Nah ini mitos-mitos. Kalau mulutnya mencong atau pelo waktu bangun tidur akibat disangka setan tuh bukan ya. Kalau nanti dibawa ke dukun bukan gitu ya. Terus ada tusuk jarum biar nggak terkena stroke itu bukan juga ya. Terus ini gejala ringan stroke karena cuma pelo aja atau lemas-lemas nggak dibawa ke rumah sakit. Terus stroke hanya terjadi pada usia tua itu salah ya, itu ada yang usia muda, nanti dijelaskan. Nah gimana cara tata laksananya nanti di screening dulu untuk faktor risikonya apa saja, hipertensi, gula, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian ada penyakit jantung dengan cara di rekam jantung. Kemudian yang perlu diperhatikan bagaimana stroke itu kan penyebab disabilitas jangka panjang ya, fungsi mempengaruhi fungsi dari tubuhnya. Kemudian disabilitas itu menetap saat pulang dan saat perawatan juga bisa. Jadi pengaturan yang sudah stroke itu bisa dengan dirinya seperti ini. Jadi tangannya bisa dilandasin pada ini bantalnya. Kemudian kalau tidurnya dengan posisi seperti itu ya Pak ya. Cara mengontrol mencegah bisa dicegah Pak. Jadi kan faktornya tadi ada dua ya, bisa dicegah sama yang tidak dicegah. Yang nggak bisa dicegah tadi usia lebih dari 45. Kemudian usia, kemudian ini yang bisa dicegah nih ada darah tinggi. Jangan makanya darah tinggi itu apa? Obat hipertensinya memang harus rutin. Itu fungsinya apa? Mencegah dari resiko selanjutnya yaitu stroke. Kemudian diabetes mellitus nih gulanya sering tinggi, nanti makanya dengan mengatur makanan biar enggak gulanya biar enggak tinggi bagaimana. Terus merokok, ini yang merokok itu menyebabkan sumbatan ya Pak ya. Terus lipid, hiperlipid itu artinya dia ada lemak yang nempel di pembuluh darah sehingga terjadi sumbatan. Alkohol, penyakit jantung. Nah, bagaimana pencegahan stroke? Faktor resiko utama stroke hipertensi itu kan nggak ada yang bergejala dan tidak ya Pak. Ada yang cengung-cengung, ada yang nggak bergejala. Ujung-ujung saya tensinya tinggi banget
nggak ada rasanya, nggak ada keluhannya. Nah, target penurunannya itu kurang dari 140, kalau pada lansia kurang dari 150. Terus kemudian prinsipnya gaya hidup sama minum obat tensi. Gimana kemudian diabetes. Cara mengatasi diabetes selain obat itu sebenarnya ada dua ya Pak ya. Yang pertama, kenapa ada gula di dalam darah? Yang pertama itu makanan gula itu disimpan dalam tubuh ada 3. Yang pertama ada di otot. Jadi jenengan nggak ada otot, nggak ada gula yang tersimpan di otot, sehingga tersimpannya di darah. Berarti jenengan olahraganya harus olahraga yang menaikkan massa otot. Apa olahraga yang menaikkan massa otot? Bukan jalan kaki ya, bukan jalan kaki. Latihan beban. Jadi latihan beban di rumah itu jenengan aqua itu diisi pasir bisa. Nanti jenengan cari di YouTube olahraga angkat beban di rumah. Nah, nanti pakai dumbbellnya itu nanti jenengan seperti ini. Nah, itu kan menaikkan massa otot sehingga gula darah yang jenengan tinggi itu nggak disimpan di darah tapi tersimpannya di otot. Sehingga gula darahnya bisa turun, ya. Kemudian selanjutnya kolesterol tinggi. Nah, ini sering ditanya nih, kira-kira lemak saya boleh nggak sih Dok makan makanan saya punya kolesterol tinggi, apa yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh ini alpukat ya Bu ya. Alpukat sebenarnya ini lemak itu fungsinya adalah untuk ini ya, pembentukan di otak. Jadi otak itu butuh lemak sebenarnya biar nggak Alzheimer, biar nggak lupa-lupa. Itu bagusnya kacang-kacangan, tapi untuk orang yang asam uratnya tinggi ya hindarkan, beda lagi kasusnya ya. Ini bisa dengan ini mentega, alpukat, apa itu, tuna ya, salmon, kacang-kacangan. Tapi yang lemak jelas ini yang keripik-keripik, roti, tepung-tepung, semua jenis tepung dihindarkan ya. Contohnya ada bakso, mie, aci, cilok, seperti itu. Suka? Loh enak ini Bu, alpukat enak ya. Kemudian ini perokok. Jadi nggak ada bedanya ya Pak, merokok sama vape. Semuanya dua-duanya tetap menimbulkan resiko tinggi. Mau 1 batang atau 2 batang per hari sama saja ya. Nah, ini gaya hidupnya nih. Jadi garamnya yang masak ibu-ibu nanti kurang dari setengah sendok teh ya. Rada hambar-hambar nggak apa-apa ya. Terus setelah makan tadi berhenti merokok, hindari stres, istirahat yang cukup, sama olahraganya saya sarankan yang tadi ya, bukan yang jalan kaki. Soalnya kalau usia lebih dari 30 tahun itu kan dia massa ototnya menurun ya, tiap tahun menurun 1%. Jadi semakin nggak ada otot tapi malah dibuat jarang, itu malah makin sakit lututnya. Karena tumpuan sendi terbesar kita kan ada di lutut. Jadi semakin ngadeg itu semakin bertambah bebannya di lutut. Sambal ini, nah hari ini kita bisa berjalan, bicara, tersenyum. Nah besok itu belum tentu. Maka ini kesadaran untuk menjaga kesehatannya harus benar-benar dijaga ya Bu ya. Jangan tunggu sakit. Mulai sekarang jaga tekanan darah, pola makan dan gaya hidup. Mencegah itu selalu lebih mudah daripada menghadapi penyesalan. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Karena jalan kaki ya, jalan kaki kenapa tidak terlalu disarankan ya untuk lansia? Lutut itu sendi terbesar kita, lutut. Terus yang kedua yang membuat diri kita tegak lurus itu kan tulang belakang. Nah, jalan berarti kan semakin ngadeg. Ada jalan nih, 1 jam jalan berarti tubuh kita terbebani selama 1 jam dari tulang belakang dan lutut. Apalagi untuk perempuan itu kan hormon estrogennya dia turun tuh. Jadi dia itu ototnya juga
1%. Jadi makin sebaiknya iya, sama duduk itu ada yang duduk gini toh, terus nanti jenengan di bawah kakinya itu dikasih beban, jadi beban itu bisa sit di jenengan kasih pasir atau batu, nanti jenengan di kakinya, nah seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot jalan keluar rumah kaki gitu. Kalau jalan pagi itu sebenarnya itu untuk ini refleksi saja. Jadi saraf, otak dan saraf itu dia kan berkolaborasi ya. Itu untuk biar nggak stres saja. Malah bagusnya sebenarnya bagus, cuman jangan terlalu untuk 1 jam 30 menit nggak usah ditarget. Hanya biar nggak stres. Jadi releasing hormon biar nggak stres. Kakinya grounding. Kalau grounding itu dia kaki-kaki yang di saraf kaki itu dia berkoneksi sama alam gitu. Betul, tapi harus pakai beban ya, itu kan udah ada bebannya toh. Soalnya itu menaikkan massa otot. Jadi massa otot yang tidak tergantikan itu malah digantikan sama lemak. Jadi nggak ada, walaupun ibu nih besar ya kakinya, tapi itu isinya bukan otot tapi lemak. Jadi tetap kalau jalan kaki jalan terasa sakit karena yang menopang biar kita tegak itu kan bukan tulang ternyata. Gitu. Renang. Kalau renang itu dia bagus, itu dia melemaskan ototnya biar nggak kaku. Cuman kalau menaikkan massa otot, nambah otot itu bukan renang ya. Renang itu bagus juga dong. Jadi nanti bagusnya sepeda statis kayak yang kakinya nggak naplak sehingga tidak memberikan beban tubuh kita pada lututnya itu gitu. Jadi bagusnya yang angkat beban tadi, latihan beban sama renang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada silatnya bagus. Bagus semua. Gula, bagus. Asam urat belum. Sampun jika tidak ada yang mau ditanyakan, monggo nanti dilanjutkan acara selanjutnya. Ini bapaknya mau gendang cepet-cepet. Oh ya, kita ngobrol aja ya Bu ya. 20 menit lagi. Yuk. Yuk ngobrol lagi yuk. Matanya sering kelopak ya. Bulannya berapa Bu dengan? 225 ekor. Berapa pendek? Insulin gatel apa? Kelopak aja ya Bu ya. Itu sering terjadi. Baru kali ini. Gatal terus. Satu mingguan. Kasih ibu. Ya.
obat tensi udah berapa tahun? Oh tensinya obat gula udah berapa tahun? 13 tahun. Tapi selalu 200 nggak pernah sampai 100 gitu ya? Pernah. Oh, kalau kasih tahu satu lagi, jadi saya nggak minum manis pak. Kenapa? Karena rantai dari karbohidrat itu sama dengan rantai gula. Walaupun merasa saya ya karbo itu bisa yang gluten tepung-tepungan, gandum itu sama saja karbo ya. Jadi jangan kebanyakan makan itu pun nanti juga sama akan gulanya tinggi juga. Nah gimana caranya menjaga pola makan itu? Jadi makannya karbohidratnya itu 2 sendok saja, 2 sampai sendok saja. Lainnya protein yang tinggi, protein sama itu 2, iya betul. Gula tinggi bisa beralih ke mata. Jadi gula itu nanti banyak komplikasinya, bisa sesek, bisa di mata, bisa di saraf lagi kesemutan. Betul. Nah itu namanya neuropati. Ya kena pada penyakit gula. Karena sudah seperti itu nanti jangan distabilkan ya, menstabilkan gulanya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti aja. Tes. Ya? Berapa Bu? Kurang dari 6. Jadi kan 16, 14. Jadi kenapa GTS sama HbA1c itu walaupun HbA1c saya tinggi tapi GTS saya rendah, itu bukan artinya aman ya Bu ya. Itu karena cadangan gula di tubuh jenengan itu masih banyak, sedangkan GDS kan sewaktu ya. Iya betul. Sedangkan kan kalau GDS itu dia sewaktu, jadi pas jenengan habis makan nih dites jenengan tinggi, nah itu berarti GDS. Cuman masalahnya jenengan cadangan gulanya ini akeh sehingga HbA1c juga tinggi gitu. Yang lebih difokuskan memang HbA1c yang akuratnya itu ya. Jadi jenengan walaupun GDS-nya rendah tapi HbA1c-nya tinggi ya tetap diminum obat gula. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah olahraga apa selain jalan? Renang sama jalan kaki. Kalau jalan kaki biasanya 1 jam 30 menit tiap hari.
setengah jam. Nanti coba ya diganti olahraganya jangan jalan kaki ya. Betul. Jadi aku aja si pasir gitu nanti jenengan ikat di kaki terus jenengan. Tapi memang itu butuh adaptasi tubuh kita sih Bu. Jadi beradaptasi. Enggak cuma sehari 2 hari nanti jenengan langsung kepenak gitu ya enggak juga. Iya, itu juga cairan sendinya. Kalau cairan sendi itu biasanya karena faktor usia bisa. Cuma tuh bisa dicegah kalau jenengan ada ototnya. Jadi nggak tiap bulan nih kita disuntik buat cairan sendinya. Memang kepenak karena ada anti nyerinya juga sama anti biar sendinya terisi juga. Tapi nanti setelah habis ya kumat lagi karena memang akar masalahnya tidak di obati. Iya betul, menguatkan otot dan menambah masa otot. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. 2018, 56 tahun. Yang problemnya jenengan apa? Problemnya jenengan jilatnya apa? Yang tinggi. 100 berapa? Turun 70. Itu minum obat ya? 2 minum obat jenengan? Sudah minum obat Bu? Sudah lepas berarti dari obat gula? Sudah berapa tahun? Biasanya banyak anak usaha ini Bapak dari rawat kajiannya. Antrian nomor 6 pendaftaran. Ini apa kalau di labnya yang tinggi apa? Sudah start merokok? Sudah start merokok? Urin berbusa. Nah cek urin belum? Antrian nomor 6 itu sakit nggak? Panas sakit gitu? Enggak. Nanti dia cek urin nanti apakah ada proteinnya atau enggak? Pernah buka-buka kakinya? Tidak pernah. Obat tensinya apa? Obat tensi. Ya ada. Jalan yang tinggi apa? 12 dan normal. Kalau pas pipis, beli berapa hari itu Pak? Pipisnya? Kalau yang 3 bulan. Jernih apa kuning apa merah? Jernih. Antrian 7 apa? Dengan hasil lab yang seperti itu atau enggak itu ya. Mungkin bapaknya mungkin sudah start rokok, sudah start rokok, nggak pernah merokok. 26 tahun, berarti dalam caranya gimana biar start merokok? Ini soalnya keresahan
dari anak-anak muda dia tak disuruh bisa merawat supaya Pak jenengan bisa. Oke. Makan apa Pak? Makan apa? Oh, caranya sah bagaimana? Tapi biasanya bikin jempol nggak nih? Terus nggak dipakai? Aku pengen ini apa? Itu nggak juga. Terus nanti sampai jadi 10 hari jenengan nggak sama sekali itu gimana rasanya? Gak apa? Lidahnya malah nggak pahit gitu. Lidahnya. Diganti aja. Nanti malah diabetes enggak? Oh iya, jenis stroke ya. Jenis stroke itu kan ada yang kurang dari 24 jam ya Pak ya. Kalau ada yang kurang dari 24 jam itu makanya penanganan untuk orang stroke itu harus kurang dari 4,5 jam ke rumah sakit untuk ditangani. Dia kalau ada sumbatan berarti nanti obatnya juga obat yang memecah sumbatan. Jadi nanti tidak terjadi sumbatan di sini sehingga tidak ada lemas-lemas, tidak ada pelo-pelo, antrian 9 pendaftaran. Kalau biasanya yang disabilitas itu ya orang yang udah setengah badannya itu biasanya penanganannya dia lebih dari 4,5 jam. Mungkin dia menganggap pelo-pelonya itu enggak terlalu mengganggu, tapi tiba-tiba dalam waktu 24 jam oh biasanya gimana? Oh iya Pak R oh iya. Tadi jenengan gimana rasanya? Berarti nggak ada pelo-pelo tapi tiba-tiba rapi gitu. Dua-duanya ke rumah sakit ini. Berarti sekarang biasanya ada sekuel, ada sisa-sisanya. Sekarang lapang pandang berkurang. Kemarin sempat di rumah sakit dirawat inap juga. Dirawat inap 6 tahun. Jadi sekarang nggak sampai sana kalau pandangnya. Oh harus lewat ini, oh gitu. Tapi untungnya jangan keluar dari 3 jam ya Pak ya. Makanya gulanya 600. Makanya secepat itu jangan memang harus ya. Dari anak, terus jangan di operasi juga. Dua-duanya berarti mata sama karyawannya langsung dua-duanya. Salahnya itu di hukum semut. Oh alah, geng. Berarti sampai ini lebih berpengalaman ini bapaknya. 3 tahun. Sekarang udah obat aja. Berarti. Oh, berarti enggak yang obat rutin terus sebelah gitu. Nah, olahraganya prikon. Saya beda ya kalau laki-laki kan dia ini penurunan massa ototnya itu dia lebih cepat perempuan makanya yang. Nah, terakhir Pak. Tapi dia pakai jam statis ya. Makanya lututnya jangan nggak pati sakit karena memang beda sama perempuan. Antrian 10 sebelum 600 itu udah olahraga. Apa setelah 600? Antrian 10, antrian 11. Langsung 600 itu ya. Nah kalau sate itu sama aja sih Pak. Kalau kayak sesuatu yang kecap, walaupun kecap itu tetap kandungan gula. Jadi kalau itu komposisinya. Jadi kalau komposisinya yang pertama itu gula, ya itu paling banyak pasti gula. Kayak kecap itu gula paling banyak. Digoreng itu kalau yang kedelai itu juga
tidak baik ya Pak ya. Jadi kayak sate itu kan yang bahaya bukan satenya tapi bakarannya, terus yang asapnya ya, sama apa jenisnya kecap. Nah itu soalnya nggak pakai nasi, apalagi tambah karbohidrat nasinya anget toh, tambah anget, apa nasi sak gulung, sate ini saler, tambah-tambahin lah. Oh ya, sing banyak apa sak gulung mau, nasi sak gulung sama kecapnya. Udah. Pengotan. Sampun matur suwun, monggo dilanjutkan acaranya nggih. Oh, yeah.